Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Apapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita menaruh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu melingkupi kita. Mari kita sama-sama angkat pujian. Harapanku hanya dalam Engkau, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
kita semakin dikuatkan dan kita semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. sebelum kita mendengarkan perkenan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami bisa berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Saat pagi ini kami menikmati kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Kami menikmati persekutuan dengan Bapa, semakin dekat bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau dengan kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang terbatas ini mohon urapan Tuhan, supaya firman yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, dan kehidupan keluarga-keluarga Kristen akan semakin menjadi berkat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sambil saudara duduk manis di bangku yang empuk, yang enak pagi hari ini, saya dari ruang pastori
menyapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat pagi ini kita semuanya diberkati melalui persekutuan kita pagi ini. Kitab Filipi pasal yang ketiga akan menjadi bahan renungan kita pagi hari ini. Silakan saudara membuka Alkitab saudara. Saya izinkan saudara kalau mau sambil minum teh yang sudah tersedia, boleh juga sembari saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara semuanya. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kusampaikan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini dan kita memperhatikan kehidupan berjemaat, seakan-akan kehidupan kekristenan itu hanya ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan atau dibuat. Dalam bacaan kita pagi ini, kita melihat bahwa Paulus memang mempersoalkan dua hal tersebut. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu demi satu. Sekalipun saya tahu nanti di ayat yang ke-20 ada satu hal yang lain yang perlu kita pikirkan. Nah, yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-17 Paulus mengatakan demikian, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 17 berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti teladan Paulus. Dasarnya jelas, karena Paulus sudah mengikuti Yesus, karena Paulus mengikuti teladan Yesus. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Teks yang lain sebetulnya ingin membicarakan begini, gabunglah dengan yang lain dalam mengikuti teladanku. Itu terjemahan yang lain, ya. Bergabunglah kalian semuanya untuk mengikuti teladanku, sama seperti Paulus mengikuti teladan kehidupan Yesus. Saya dan saudara pagi hari ini didorong, diminta, dimotivasi oleh Paulus untuk mengikuti teladan-teladan yang baik. Kita tahu bahwa kalau Alkitab menuliskan sejumlah tokoh, mencatat kehidupan mereka sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang beriman, supaya kehidupan mereka bisa menjadi teladan bagi kita hari ini. Kalau Yesus dicatat dalam Alkitab, karyanya, perbuatannya, karena satu hal yang penting perlu kita tahu adalah dia layak untuk menjadi teladan
kehidupan kita. Apa yang bisa kita teladani dari Yesus? Dia tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan semua orang yang ada dalam dunia. Dia hadir ke dunia. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di situ dikatakan dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia tidak egois. Bisa saja dia lari meninggalkan penderitaan itu, tetapi demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan miliaran orang yang ada di bumi, dia rela mati menanggung segala kepedihan, kepenatan, penderitaan yang mestinya saya dan saudara sempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan tidak hanya meneladani Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Pada suatu sore, ada seorang ibu yang mendatangi Mahatma Gandhi. Ibu itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 jam dengan membawa anaknya yang masih kecil. Lalu ibu itu bercerita kepada Mahatma Gandhi dan berkata, "Pak Gandhi, tolonglah nasihati anakku yang kecil ini, karena setiap hari saya stres. Dia harus menghabiskan 1 kilo permen. Setiap hari dia harus makan permen 1 kilo. Lalu Mahatma Gandhi menjawab ibu itu, "Ibu, pulanglah dengan anakmu. 2 minggu lagi silakan datang ke sini." Tidak berpikir panjang, ibu itu lalu meninggalkan pertemuan dengan Mahatma Gandhi. Di jalan dia berpikir, kenapa mesti harus menunggu 2 minggu lagi? Bukankah dia orang yang bijak? Bukankah dia orang yang sangat pemerhati? Dia bisa saja melayani anak saya, dia bisa saja menasihati anak saya hari ini juga. Tapi kenapa harus menunggu 2 minggu lagi? Itu berarti dia mengizinkan saya untuk mengalami stres 2 minggu lagi. Setiap hari dia pikirkan, kenapa orang tua itu selalu bilang 2 minggu lagi? Setiap pagi ketika dia bangun, dia ketemu dengan anaknya dan anaknya menangis, "Mama minta permen." Kalau tidak dituruti, anak itu banting-banting dirinya, dia marah-marah. Saudara, tiba waktunya 2 minggu. Sang ibu berjalan lagi 4 jam menuju rumahnya Mahatma Gandhi. Setelah berjumpa, anak itu dipanggil secara pribadi oleh Mahatma Gandhi, lalu dinasihati. Setelah itu, setelah lama kemudian, anak itu keluar bersama dengan ibunya dari ruangan itu. Saudara, anak ini disuruh duduk di tempat yang sedikit agak jauh, dan ibunya mendatangi Mahatma Gandhi. "Bapak, bolehkah Bapak memberitahukan kepada saya alasannya mengapa Bapak harus menasihati anak saya menunggu 2 minggu lagi?" Lalu Mahatma Gandhi bicara dengan lirih kepada ibunya, "Ibu, saya tidak mungkin menasihati anak ibu untuk berhenti makan permen, karena permen juga adalah makanan kesukaan saya. Tidak mungkin saya menasihati anak ibu untuk berhenti makan permen, sementara saya sendiri masih harus makan permen. Waktu 2 minggu adalah waktu perjuangan saya untuk menghentikan mengkonsumsi permen." Saudara, untuk menjadi teladan, kadang-kadang memang ada harga yang harus kita bayar. Mahatma Gandhi harus belajar untuk menghentikan makan permen 2 minggu. Sesetres ibu itu, maka sesetres dia juga, karena dia harus berhenti makanan yang menjadi kesukaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
keteladanan Paulus menjadi sangat nyata karena dia meniru Yesus. Seperti Yesus telah menjadi teladan bagi banyak orang, demikian halnya sebetulnya saya dan saudara yang telah lama belajar tentang firman Tuhan, telah lama belajar tentang kehidupan Yesus, mestinya saya dan saudara juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Setidaknya, hai suami-suami, engkau bisa menjadi teladan bagi istri dan anakmu. Hai istri-istri, engkau bisa menjadi teladan bagi suami dan anakmu. Anak-anak, mestinya engkau juga bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekolahmu. Kita semuanya bisa menjadi teladan, karena untuk itulah saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Ayat yang ke pasal 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus mendorong kita untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita bisa berdiri teguh kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita akan mengalami kesulitan untuk berdiri teguh. Ya, kata berdiri teguh itu lawan dari goyah. Itu tulisan Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Kita bisa berdiri teguh dan tidak mungkin kita goyah. Tapi kalau kita goyah, itu berarti karena kita tidak bisa berdiri teguh. Itu tandanya bahwa kita sedang ada di luar Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita teladani dari Paulus di sini adalah cara menyapa jemaat yang dia layani. Cara menyapa, apa yang dia sapa? Dia katakan begini, disebut jemaat itu adalah yang kukasihi. Jemaat adalah orang-orang yang dikasihi. Kita bisa menyebut teman kita bisa menyebut istri kita, suami kita, anak kita. Apakah kita menyebut mereka dengan orang-orang yang kita kasihi? Ada yang lain lagi, yang kurindukan. Apakah suami-suami merindukan istri, merindukan anak-anak? Apakah suami juga merindukan istri? Apakah merindukan suami dan anak-anak? Banyak keluarga yang menjadi berantakan karena apa? Tidak punya rasa rindu. Ketika saudara di luar rumah berjam-jam, apakah saudara juga merindukan pelukan istrimu, suamimu, anakmu? Disebutkan juga di situ sukacitaku. Apakah orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi salah satu sumber sukacita kita? Yang lain disebutkan mahkota. Wow, ini luar biasa. Mahkota itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Apakah jemaat, apakah rekan kita, teman kita, teman-teman satu gereja ini menjadi orang-orang yang berharga dalam kehidupan kita atau bukan? Ini yang perlu kita teladani dari Paulus. Menilai teman-teman kita adalah sebagai kekasih, orang yang dirindukan, sumber sukacita, sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Ataukah mereka kita sebut sebagai orang-orang yang tidak sepantasnya untuk disebut? Saudara dikasih oleh Tuhan, ini jelas, nasihat ini sangat jelas, menunjukkan bahwa Paulus itu sangat menghargai jemaat yang ada di Filipi. Bahwa firman Tuhan menyebut Anda sebagai anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Itu berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga. Kalau saudara dan saya tidak berharga, Yesus tidak akan pernah mati di atas kayu salib.
Karena Anda sangat berharga. Saudara tentu masih ingat seorang gila yang di Gadara itu, yang satu jiwa Yesus relakan 2000 babi masuk ke dalam jurang. Yang gila saja berharga, apalagi saudara, apalagi kita yang kumpul bersama dengan istri anak-anak pagi ini. Anda adalah orang berharga, dan Yesus rela mati. Petrus maupun Paulus menyebutkan saudara sebagai orang-orang yang telah dibayar lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Saudara tahu dibayar dengan apa? Darah yang sangat mahal. Dibayar dengan darah yang mahal, darah yang tidak berdosa, yaitu darah Yesus. Untuk diri kita yang fana, yang hina ini, yang sesungguhnya layak untuk dimurkai, itu menurut kitab Roma. Tetapi Yesus datang ke dunia supaya saya dan saudara menikmati penghargaannya Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti Yesus menghargai saudara, disebut sebagai anak, sahabat, orang pilihan, pewaris kerajaan. Sekarang bagaimana sikap hati kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mari kita meneladani Yesus. Paulus juga mendorong supaya berdiri teguh. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kalau seseorang ada dalam Kristus, maka dia akan ada banyak serangan. Ya, bukan hanya virus corona saja yang menyerang kita. Intimidasinya itu lebih dahsyat lagi daripada coronanya. Bayangkan ada seorang yang karena takut dengan corona, dia bunuh diri padahal dia sehat walafiat. Ini intimidasinya begitu kuat. Dan saudara, serangannya banyak sekali. Saudara akan dihina orang, saudara akan dicaci maki orang, saudara akan dikasih label kafir lah, saudara akan dikasih label macam-macam, orang jahat lah, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu adalah kita orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saya berharap tidak ada seorang pun dari kita yang berkata bahwa saya sudah cukup mapan dan ilmu saya sudah cukup puas belajar firman Tuhan. Saudara, Gingrich berkata begini, jangan pernah berpikir bahwa saudara sudah cukup belajar firman Tuhan atau mengerti firman Allah. Itu sama bodohnya dengan mengambil keputusan untuk berhenti makan atau minum, karena saudara sudah merasa cukup banyak makan dan cukup banyak minum. Adakah di antara kita yang bersedia hari ini mengambil keputusan berhenti makan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus? Iya, belajar firman Tuhan terus menerus, berdoa perlu terus menerus, bersekutu dengan orang-orang percaya terus menerus. Karena ini perintah firman Tuhan yang perlu kita taati, yang perlu kita perhatikan. Itu sebabnya Paulus berkata begini, ayat yang ke-17 itu, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah apa dikatakan di situ ayat 18, kerap kali kukatakan. Kerap kali kukatakan. Paulus sering kali bicara dengan jemaat yang dilayani, berulang-ulang tentang apa? Tentang nilai diri kita, tentang pentingnya percaya Yesus, tentang pentingnya keselamatan, tentang pentingnya bertobat, tentang pentingnya hidup menjadi berkat. Berkali-kali Paulus katakan. Saya berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang semakin bertekun di dalam Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua, apa yang harus kita hindari? Saudara, ada banyak hal juga yang perlu kita hindari. Paulus menyebutnya dengan kalimat yang menurut saya ini cukup serius untuk kita perhatikan.
ayat yang ke-18. Saya akan ulangi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini hati Paulus sangat peka sekali terhadap tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Tantangannya apa? Saya akan kasih tunjuk kepada saudara. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, di ayat 18 bagian akhir, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Ya, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Saya mengindikasikan ini seperti dua mata pedang. Satu ini diberikan, ditujukan kepada mereka yang tidak percaya. Tetapi yang kedua, ini juga ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Apa artinya? Bagi mereka yang tidak percaya, salib betul-betul dianggap sebagai sesuatu musuh, tidak masuk akal. Itu sebenarnya tidak banyak orang percaya. Tetapi kepada kita yang percaya, bukankah ternyata banyak orang tidak pernah melihat, mengerti secara benar nilai pengorbanan di kayu salib itu. Dan mari kita lihat ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 19 itu adalah kebiasaan atau yang masih sering dilakukan oleh orang-orang Kristen juga. Ya, ini yang masih sering dilakukan oleh orang-orang Kristen juga. Allah mereka, perut mereka. Yang paling penting Pak cari duit, yang paling penting Pak kerja. Ya, bahkan kalau kita perhatikan hal-hal yang seharusnya bikin malu, malah itu bisa menjadi kebanggaan. Saya kasih contoh, misalnya kalau disuruh berdoa, dia ada pengomong, dia malu. Padahal sesungguhnya itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Bersaksi tentang Yesus, sebetulnya itu bisa menjadi sebuah kebanggaan. Tapi banyak orang menjadi malu. Iya, melayani itu sebenarnya bangga bisa melayani. Tapi banyak orang menjadi malu. Ini kebalik. Iya, ini kebalik, betul-betul kebalik. Saya berharap jemaat PB tidak ada yang seperti itu. Ya, saya berharap kita semuanya jangan seperti itu. Banggalah untuk satu yang memang bisa membanggakan. Malulah untuk segala sesuatu yang bisa mendatangkan malu. Ada seorang ayah berkata dengan lantang, dengan lugas, Pak Pendeta, saya sudah tempelin istri saya tadi pagi. Nempelin istri kok bangga? Ya, harusnya itu malu, tidak perlu diceritakan. Ada orang yang bangga, saya sudah berhasil menggait perempuan itu Pak. Ya, istri saya tidak tahu. Loh, kok bisa bangga dengan yang kayak gitu? Itu satu yang aneh. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mestinya bangga dengan perkara-perkara yang mulia. Ini yang harus kita tinggalkan sebetulnya. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena pada akhirnya Paulus mengatakan begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Di teks yang lain Paulus mengatakan dia tidak ingin ada satu orang pun binasa. Dia tidak ingin. Tetapi ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 18 bagian akhir dikatakan begini, banyak orang yang menjadi seteru Kristus, yang memang di luar sana. Tetapi yang memprihatinkan adalah banyak orang juga, sebagai orang-orang yang pergi ke gereja,
juga masih banyak yang menjadi setru Kristus. Saudara, Calvin pernah berkata begini, cobalah renungkan dalam seminggu berapa kali waktu di mana pikiran saudara tertuju, apakah kepada perkara-perkara yang duniawi ataukah kepada perkara-perkara yang rohani. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut siapa? Allah. Tetapi faktanya masih banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Adam Clarke pernah berkata begini, perhatikanlah ini baik-baik, sekalipun mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka ada di luar Kristus. Dan karena itu kesudahan mereka adalah kebinasaan. Karena itu pastikanlah bahwa saudara betul-betul ada di dalam Kristus dan bukan sekedar ada di dalam gereja. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Paulus ingin mendorong saya dan saudara, jadilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh meneladani Kristus dan meneladani para rasul. Yang ketiga, selain apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, ada yang ketiga yang tersirat, tidak ada tertulis, tetapi pesannya begitu sangat kuat, yaitu apa? Hal yang harus saudara sadari dan harus saudara ingat. Apa itu? Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita sadari. Apa itu? Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kita menantikan penggenapan itu. Dan karya Yesus di kayu salib yang mengantarkan saudara sampai kepada titik tertinggi, yaitu apa? Sebagai warga kerajaan surga. Nilainya tidak mudah, nilainya juga tidak murah, karena Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memindahkan saudara dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Nilainya tidak murah, harus darah yang mahal itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang bukan yang harus dilakukan, tetapi ini harus kita sadari betul di mana posisi saya dan saudara ada sekarang ini. Berbahagialah saya dan saudara yang memiliki dua warga negaraan. Sekarang warga negara Indonesia, tetapi di sisi yang lain saudara adalah warga kerajaan surga. Dan ini yang sangat menggembirakan. Ini yang seharusnya memotivasi saudara untuk meneladani kehidupan Kristus. Inilah seharusnya yang mendorong saya dan saudara untuk mengikuti jejak-jejak Yesus. Karena kita akan kumpul dengan Dia, karena kita akan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah sadari, bukan hanya mengerti. Kita memang perlu mengerti, tetapi lebih daripada itu, kita harus selalu menyadari dan mengingat hal itu. Demikian rupa sehingga hal yang betul-betul mendasari dan mempengaruhi kehidupan saudara adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang perlu kita biasakan hari ini. Jumat Agung yang kita rayakan hari ini adalah meneladani nilai kehidupan Yesus, meneladani
nilai karya-karya Yesus. Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk diri saudara, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang-orang yang ada dalam satu gereja, untuk orang-orang yang ada dalam lingkunganmu, untuk orang-orang yang kau kasihi dimanapun mereka berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan Jumat Agung yang dapat saya bagikan kepada saudara semuanya, supaya kita semuanya bisa sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita sekarang ini. Seorang penulis dan tokoh reformasi spiritual namanya Rick Warren pernah ditanya oleh Paul Brenshaw. Brenshaw mengatakan, bertanya kepada Rick Warren begini, apa sih yang berharga dalam hidupmu? Lalu Rick Warren berkata begini, yang paling berharga adalah hidup untuk kekekalan. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kita ditebus untuk kekekalan. Jantung saya suatu hari akan berhenti, dan itu akan menjadi akhir dari tubuh saya, tetapi bukan akhir dari hidup saya. Jantung saya, jantung saudara, sekali waktu akan berhenti, dan itu berarti akan berhenti juga tubuh kita. Tetapi hidup saudara masih akan bisa berjalan terus. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan jadilah teladan dalam segala sesuatu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman yang kami dengar, kami semakin diperbaharui motivasi kami, memperbaharui tujuan-tujuan hidup kami semakin lebih baik, sama seperti Yesus. Biarlah karya-karya Yesus menjadi karya kami hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan bukan saja untuk memperingati karya besarnya, tetapi saya dan saudara diberi kesempatan juga untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Kita akan menikmati perjamuan ini. Silakan saudara menyiapkan di rumah saudara masing-masing, dan saya akan memimpin saudara dari tempat ini. Dari pastori, saya dan saudara akan bersama-sama dalam perjamuan ini. Kita akan satu pujian. Dia memilih di sana. Sambil saudara menyiapkan roti dan anggur, Tuhan
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah rotimu dan dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini bersama-sama sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah cawanmu dan dengarkanlah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan syukurmu saudara. Naikkan syukurmu. Karena oleh kematian yang engkau menjadi berharga. Tubuh kita yang fana akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Dan Tuhan telah menyediakan satu tempat yang istimewa bagimu di dalam kerajaan-Nya di surga. Kita akan berjumpa dengan pribadi yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pekerjaan besar yang Kau telah lakukan di kayu salib. Sebuah cerita yang sangat mengenaskan, tapi sangat berharga bagi kepentingan dunia, supaya banyak orang diselamatkan. Ini kami yang ada di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah menebus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hidup kami semakin berharga oleh karena karya Tuhan yang besar itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati persekutuan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita mengangkat pujian, "Aku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku."
Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama angkat pujian Kau mengangkatku di atas gunung batu. Nanti Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa. Engkau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Besarlah kasih setiamu bagi kami semuanya. Ampuni segala dosa kami ketika seringkali kami melupakan Tuhan dalam segala hal. Seringkali kami telah menjadikan perut kami sebagai Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan cara hidup duniawi. Bapa, kami mohon Kau mengampuni kami. Tahirkan kami di segala pelanggaran kami. Jemaat-Mu dimurnikan oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Pagi hari ini kami menyerahkan bangsa yang sedang menghadapi tantangan besar dengan virus corona. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam kuasa nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Presiden kami Jokowi. Tuhan memberkati dia dengan roh hikmat untuk memimpin negeri ini di tengah-tengah bencana yang sedang merabah, yang sedang terjadi di kota-kota, di provinsi-provinsi. Begitu banyak orang mengalami ketakutan. Tuhan, kami berdoa untuk Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Transportasi. Kami doakan mereka, Menteri Sosial, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tambahkan kepada mereka hikmat, akal budi untuk mengatur bagian mereka masing-masing demi kelangsungan bangsa dan negara kami ini. Ada begitu banyak orang yang terdampak, mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan. Kami doakan di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang tidak pernah kewalahan. Engkau Yahweh Yireh, Allah yang sanggup menyediakan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tim medis, mereka adalah pasukan yang berada di garda paling depan. Hamba berdoa untuk mereka, lindungilah mereka ya Tuhan. Karena sudah puluhan orang para medis ini yang meninggal, kami doakan lindungi mereka Tuhan. Cukup Tuhan, cukup. Kami mohon Kau hentikan. Kasihanlah bangsa ini. Pelihara bangsa ini dengan kasih setiamu Bapa. Janganlah murka-Mu menimpa terus-menerus atas bangsa ini. Meskipun bangsa ini memang layak untuk dihukum, layak dimurkai, namun doa hamba-Mu pagi hari ini, ampuni bangsa kami. Ampuni kami Bapa, ampuni bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Biarlah kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu melimpah-limpah atas bangsa ini, sehingga virus ini akan segera berlalu dan bangsa ini akan bekerja kembali normal lagi, semuanya bisa beraktivitas dan mereka boleh berkarya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Terima kasih. Kami menyerahkan juga rekan-rekan sepelayanan kami, hamba-hamba-Mu. Tuhan, tolonglah mereka, baik yang pelayanan di dalam gereja maupun mereka yang pelayanan di luar gereja. Kami doakan,
Jagai ketika mereka keluar, lindungi ketika mereka keluar Tuhan. Bila kami semua semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu dan menikmati segala berkat terbaik yang Kau sediakan, yang tersimpan di surga, menjadi milik bagian kami, dicurahkan secara melimpah atas kami. Terima kasih. Kami mau akhiri persekutuan keluarga demi keluarga di gereja PB ini. Bapak, kami mohonkan berkah untuk mereka, karena mereka juga terdampak oleh dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah turun atas kalian semuanya. Engkau akan diberkati dengan kebajikan dan kemurahan yang dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi sedang mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundimu dibuat menjadi melimpah, sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kalian semuanya pada hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Minggu.